Follow kah? Ada follow kah? Kalau udah kita sudah belum? 5 menit ya, kita tunggu ya. Bisa di. Ada teman? Sudah? Lagi oke. Neutron.co.id atau subscribe untuk YouTube-nya @neutron Yogyakarta ya. Oke, ya. Wajib follow IG neutron.co.id. Insya Allah nanti info-info kita bisa informasikan juga lewat sana ya, teman-teman ya. Belum, belum bertambah. Baru 100 penambahannya, kita tunggu dulu sebentar. Ya, ya. Sudah belum? 6480. 6500. Baru berapa? 6500. 6500. Penambahannya udah berapa? 33. Ngelek. 67, 6547 udah 100, 200. 3 270, Baik. 300. Oke, 65. Sudah Min. Oke, thank you. Surabaya 1 dari Van. Dari mana siapa? Adi atau siapa ini ya? Mohon maaf. Biasa. Lagi sebentar, tunggu ya, nggak apa-apa. Tetap kita juga nanti akan informasikan dan besok jangan lupa mulai dari pukul 9 ya. Oke. Sudah. Kita tunggu dulu rekan-rekan ya. Pokoknya masih ditunggu ini yang belum follow IG-nya Neutron, neutron.co.id. Oke, wajib follow. Ya. Ya, segera ya. Oke. Semangat semuanya, sudah baik. 6.800. 200 lagi paling enggak langsung kita mulai ya di angka berapa? 7.000. Ya, mendekati 7.000 teman-teman. Oke, siap. Yuk. Follow dulu Neutron, IG-nya neutron.co.id. Semangat. Ya. Baik. Kurang 100 lagi. Kita tunggu masih kurang 100 lagi. Kurang 100 ya. It's okay. Ya. Yang belum follow IG-nya Neutron, silakan neutron.co.id. Follow dulu, wajib follow ya. Kalau enggak YouTube-nya, tolong di-subscribe. Neutron, @neutron Yogyakarta ya tadi ya. @neutron Yogyakarta ya tadi ya. Oke, baik. Ya. Sudah pada follow, thank you banget ya rekan-rekan ya. Baik, Miss Ani akan langsung saja. Nanti pertama gini, kita spill dulu walaupun ini belum mulai dari PU, tapi Miss Ani agak spill dikit ya. Teman-teman, sesuai dengan modul. Tes standar reguler dulu dan tes standar PIKPU. Kalau teman-teman yang ikut tes standar dari reguler dari awal, silakan diingat-ingat. Kalau masih ada itu tolong kalau bisa di print aja nggak apa-apa ya. Miss Andi komunikasikan. Soal untuk bahasa Inggris, tipenya, saya bilang tipe jenisnya sama. Pertama Miss Andi kemarin sampaikan juga ke seluruhnya. Jadi modulnya Neutron yang modul PIKPU sesuai ya, tipe-tipenya seperti itu. Kemudian GR yang terbaru kemarin Gladi Resik. Kemudian simulasi TS-TS-nya sama. Sekali lagi Miss Ani informasikan literasi bahasa Inggris sesuai TS ya. TS Neutron GR itu sama. Tipenya seperti itu jenisnya. Miss kalau dibilang untuk teksnya pasti sama enggak bisa. Kalau teks biasanya bisa berbeda-beda, berubah-berubah seperti itu. Tapi untuk jenisnya sama. Salah satu yang sama apa Miss? Oke ya. Salah satu yang sama, misal itu kan ada yang teksnya double ya, ada 2 teks. Thread-nya ada pertanyaan the most relevant, the least gitu ya. Itu keluar ya teman-teman ya. Terus kemudian lagi ada untuk beberapa contoh yang lain, Miss Ani akan kasih gambaran dulu nih ya. Taswil dulu sebentar, ini cuma mengingatkan saja. Pertama, saya kasih gambaran dulu teman-teman semua. Jadi untuk informasi yang pertama, kita akan kasih di literasi bahasa Inggris. Literasi bahasa Inggris tipe ini keluar. Ini keluar. Pertanyaan yang selanjutnya adalah siapa yang post? Tipenya seperti ini. Pokoknya ingat-ingat, misalnya harapkan rekan-rekan tolong cek lagi modulnya Neutron. Modul PIKPU yang paling penting yang pertama yang terbaru, seluruh TS-nya, tes standar PIKPU. Tes standar PIKPU sampai Gladi Resik.
ya, dan tes standar yang sebelumnya, yang reguler. Tolong nanti dibuka lagi, dicek lagi ya. Kalau ada yang masih file di grup kelas, boleh di-print. Jenisnya seperti itu semua ya. Belum share screen. Oh iya, belum share screen, mohon maaf. Kakak, Kak admin minta tolong. Oke, thank you. Ya, terus kemudian saya informasikan kembali teman-teman. Jadi di sini ada beberapa memang yang sama ya, dalam arti itu jenisnya kok sama persis seperti itu atau bisa dibilang gimana sudah? Oh, harus di ini ya. It's okay, wait. Studio 1. Siap. Sudah? Otomatis kan? Ya. Sudah belum? Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, tunggu dulu ya rekan-rekan ya. Jadi sekali lagi misalnya ingetin ya, pokoknya untuk di modul sama ya. Kemudian tes standar gladi resik itu jenisnya pokoknya sama ya. Jadi pertama apa Miss? Contohnya author's attitude tune itu dikeluarkan ya. Terus kemudian yang berkaitan dengan trade-nya itu juga keluar. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang yang modelnya seperti itu di nomor-nomor akhir. Itu keluar pasti di nomor-nomor akhir. Penekanan biasanya ada, kata ini ada di paragraf berapa ya. Nah, itu juga itu dikeluarkan rekan-rekan semua. Sebentar sambil menunggu ya. Oke. Terus kemudian lagi apa yang dikeluarkan Miss, conclude, menyimpulkan dari kedua teks ya. Itu juga sama. Oke. Masih bisa? Ya. Terus oke. Siap kalau sudah. Baik. Thank you ya, Kak. Baik, sudah. Oh. Oke. Videonya, Kak. Masih di anu. Oke, ya sudah ya teman-teman ya. Ini contoh aja, kita ambil salah satu contoh ya teman-teman ya. Jadi tipenya di situ ada trade ya. Salah satunya mungkin kita spill yang dikeluarkan berkaitan dengan keep up ticket ya, before they sell out itu yang mungkin beberapa keluar ya. Oke, jenisnya tipenya seperti itu. Terus kemudian ada teks yang berkaitan dengan rock withering itu juga ya, itu yang dikeluarkan jenisnya ke arah sana juga itu kalau itu untuk jenis teksnya ya, beberapa yang didiskusikan ya info untuk hari ini. Kemudian tentang declining birth rate, nah untuk bahasa Inggris seperti itu jadi ada declining untuk birth rate sendiri itu juga keluar seperti itu dan misalnya akan kasih gambaran dulu sebentar teman-teman ya. Jadi tipe ini keluar dan untuk modulnya neutron ini keluar. Kita sudah siapkan yang tipe seperti ini banyak. TS-nya hampir seperti ini di nomor-nomor awal. Kemudian yang dikeluarkan Miss kemarin disesuaikan ya. Jadi kalau pertanyaan siapa yang ngepost tentang ini, nah tipe seperti ini, nah ini kan menanyakan isi, insya Allah ada, tinggal cek aja permintaannya menanyakan siapa yang ngomong ini, misalnya kayak gitu, itu tinggal dicari ketemu insya Allah. Ya, terus kemudian kalau berkaitan dengan sinonim improve, kosakata biasanya dikeluarkan ada 2 ya, biasanya saya bilang ya. Terus kemudian ya itu sinonim, kalau sinonim tetap aja teman-teman harus improve, enggak apa-apa. Kemudian lagi ada pertanyaan-pertanyaan yang selain menanyakan isinya, ini kan isi juga. Kalau ini sinonim kan tipenya seperti ini. Kemudian nah ini pertanyaan ini. Nanti teman-teman tolong dicek TS dan GR-nya dari neutron plus modulnya neutron ya untuk modul Pikui ya. Nah, ini soal ini kita udah sampaikan di awal. Pertanyaan yang menanyakan siapa yang ngepost paling relevan, paling berkaitan. Tapi tidak semuanya begini teman-teman. Kalau ini the most itu berarti yang paling banyak ya. Nanti bisa jadi ini ada pertanyaan yang menanyakan the least. Kalau the least relevan berarti gimana nih Miss? Nah, bisa juga kata-katanya kayak gini. Contohnya dari Newton udah pernah kasih belum? Udah dong. Ya, di TS kita kasih baik the most, baik the least itu kita kasih semua ya. Terus kemudian lagi teman-teman, yang nanti teman-teman kalau ini kan juga menanyakan siapa ya, itu mesti ketemu. Itu menanyakan isi atau kontennya ya. And then terus nah ini
Tun. Nah, nanti teman-teman tolong dicek kembali, pelajari baik-baik ya di modulnya neutron, di TS-TS-nya gitu ya, kan juga dibahas-bahas juga ya semua ya. Tolong nanti pelajari lagi kata-katanya kalau bisa nanti dicek untuk bahasa Inggris ya. Oke, ini tipenya seperti ini. Ada sering banget lihat ya, bisa ada kata supportive, ada kata objective, concern gitu ya. Kemudian ada kata encouraging. Nah, itu kan sering ya. Pokoknya untuk pembahasannya lebih detail, tunggu aja besok ya, mulai dari jam 9, oke? And then, nah ini, kita selalu memberikan contoh atau tes standar atau gladi resik atau di dalam modulnya neutron itu sama persis ya teman-teman, nanti bisa dicek lagi, nanti malam bisa ngecek-ngecek kembali sebelum besok kita akan berikan informasi lebih lengkap ya. Nah, ini teksnya double text seperti ini ya, sesuai, sama, oke? Terus kemudian teman-teman, nah ini biasanya akan ada menanyakan berkaitan dengan isinya apa, teks 1 ngomong apa ya tentang hal ini, teman-teman ini mesti ketemu. Ya, yakin aja kalau pertanyaannya menanyakan konten itu ada, it's okay. Dan kalau ini kan seputar sinonim lagi ya. Baik, terus kemudian dikaitkan dengan nanti dicek lagi berkaitan dengan ide utama teks 1 ya, seperti itu. Dan kemudian ditanyakan kembali ini contoh yang author's attitude, saya sampaikan teman-teman ketika ada ini kan ditanyakan ya. Nah, ketika ini ditanyakan teman-teman semua, maka dilihat baik-baik karena ini bisa beda. Ini kadang-kadang ngomongin mana ya sudut pandang yang mengarah ke hal positif, mana ya kalau ini diganti gimana Miss gitu ya. Kalau misalnya ini diganti seperti itu ya, berarti bisa juga ini ditanyakan mana ya sudut pandang yang mengarah ke negatif. Nah, ini bisa juga negatif teman-teman. Apakah cuma positif dan negatif? No. Nanti bisa juga berkaitan dengan yang namanya objektif. Negatif berarti sudut pandang yang mengarah ke hal negatif, nanti tinggal ada cek. Kemudian kalau positif ke arah positif, kalau objektif berarti berkaitan dengan netral atau tidak memihak. Ya, dan ingat ketika ada soal kayak gini teman-teman, karena kemungkinan besar ini pas keluar ya. Nah, ini tolong nanti dilihat ya berkaitan dengan ini. Ketika ada yang lihat jenis soal ini, misalnya, ini kan keluar nih, ini. Ada caranya lihat konteks yang di sini ditanyakan berkaitan dengan apa ya. Nah, misalnya kayak gini, oh ini berkaitan dengan pentingnya melibatkan para pendengar misalnya gitu. Ya tinggal dicek di analisis. Nggak usah bolak-balik ke bacaan, nggak perlu. Kalau soal yang ini ya tipenya ya. Jadi teman-teman ketika ini memang ini keluar Miss kayak gitu ya. Lihat, biasanya di sini ada kata toward atau berkaitan dengan kata regarding seperti itu. Baru setelah kata dari sini dilihat ini mintanya apa gitu. Misalnya nih, oh ini mintanya pentingnya gitu ya melibatkan para, pembaca katanya. Nah tinggal Adek cek, di sini ada atau tidak, di sini ada atau tidak, di sini ada atau tidak, kayak begitu. Misalnya nih ya, ini yang melibatkan pembaca, di sini nggak dibahas tuh melibatkan. Ini juga tidak melibatkan, seperti itu ya. Terus kira-kira yang mana lagi gitu ya, ini ada kata melibatkan pendengar nggak? Oh sorry bukan pembaca ya, pendengar nggak? Nggak juga. Ini juga enggak, misalnya kayak begitu. Oh ternyata yang dikaitkan dengan melibatkan para pendengar ini loh. Kan jelas ada tuh. Lihat dulu ini, dilihat positif, objektif, atau negatif, atau skeptical. Kalau skeptical kan biasanya yang kalimatnya meragukan, ada ragu-ragu. Sudut pandang yang ada keraguan di sana. Kalau ini kan minta sudut pandang yang positif gitu ya. Tapi kalau kita analisis di opsinya ternyata hanya ada satu-satunya yang ngomongin tentang ini. Itu oke langsung aja dicek. Miss kalau dibaca ini bagus atau jelek ya Miss gitu ya. Ketika di sini kamu pastinya harus melibatkan para pendengar jika kamu ingin sukses podcast-nya. Berarti ketika melibatkan para pendengar jadi bisa ke arah sukses. Nah kayak gitu contohnya. Ini kalau kayak gini keluar, so yakin teman-teman pasti bisa ketika ada soal seperti ini ya. Ini keluar, and then mana lagi Miss? Yo, ini kesimpulan. Kesimpulan ini akan sangat terbantu ketika ada soal, Miss Ani, ada soal yang menanyakan kayak kesimpulan nih Miss. Terus gimana kalau misalnya berkaitan dengan kesimpulan? Tanpa kita sadari teman-teman, dari soal-soal sebelumnya itu sebenarnya kita udah tahu sedikit demi sedikit ya. Pertama, di sini biasanya ditanyakan berdasarkan teks 1 ini ngomong apa. Kita dari sini udah tahu nih, bisa menyimpulkan teks satunya ngomong apa. Kalau enggak dari soal yang sebelumnya misalnya ada ide utamanya bilang apa ya? Teks 1 ide utama apa dicek dulu tanpa kita baca dulu ya ke teksnya ya, caranya gitu. Terus nanti di sini pun sudah ada biasanya pertanyaan untuk menanyakan teks 2. Kesimpulan ini bisa kita ambil tarik kesimpulan dari soal yang sebelumnya teks 1 dengan teks 2. Tinggal cek option. Begitu ya, and then kita cek lagi sebentar teman-teman. Jadi kan bagiannya tuh ada 3 ya. Pertama thread,
kedua di situ ada teksnya ada 2, ini juga teksnya ada 2 lagi misalnya kayak begitu ya. Nah, ini bagian yang ketiga terakhir teman-teman. Kalau bagian yang ketiga terakhir terus seperti apa? Nah, gini ya. Yang ketiga, di sini juga sama, pasti akan ada biasanya satu nomor menanyakan isi. Nah, di bagian yang pertama itu selalu menanyakan konten itu satu nomor. Di bagian kedua menanyakan konten atau isinya juga biasanya satu nomor. Nah, ini kan berdasarkan informasi di teks 1, nah ini kan menanyakan isi juga ya. Itu satu nomor biasanya ya. Don't forget this. Insya Allah ini gampang. Pahami baik-baik cirinya ketika ada soal kayak begini, opini. Ingat, Miss Ani apakah selalu opini? Enggak juga. Teman-teman tetap harus mempelajari. Kalau Ade udah tahu opini, Ade juga harus tahu berkaitan dengan fakta. Ya, opinion atau fakta. Dan lihat kata kuncinya. Loh Miss Ani di sini yang diminta teks 1, analisis. Misalnya kok di sini opininya ada 3, mana yang ada teks 1, mana yang ada teks 2. Ketika itu tidak berkaitan dengan apa yang diinginkan, misalnya nih teman-teman ini contoh aja dari Miss Ani. Miss Ani ternyata ini adanya di teks kedua, ini ada teks 2, ini ada teks 2, ini ada teks 1, ini teks 1. Contohnya, pasti ini salah, pasti ini salah, pasti ini salah, walaupun dia opini. Pahami baik-baik, biasanya penjebakannya ada di sini juga. Jadi kadang kita udah memikirkan apa namanya ya, kenceng ya, mana pendapat, mana fakta kayak begitu. Malah ternyata teksnya ini di sini teks 2 semua, teks 1-nya cuma satu-satunya. Berarti cuma dia. Ya, jadi dipahami opini atau fakta, tetap kedua-duanya harus pahami ya. Terus kemudian dilihat teks yang mana yang diinginkan. Itu ya. Insya Allah kalau ini gampang ya teman-teman, optimis aja ya. Insya Allah teman-teman bisa sukses semua, bisa lolos semua ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau ini juga insya Allah gampang lagi karena ini rujukan kata. Rujukan kata yang seperti apa? Yang ada kata reverse to seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu rujukan kata, bisa macam-macam. Soal ini dikeluarkan di akhir. Selalunya biasanya di akhir ya. Tapi ya nggak tahu kalau besok diacak ya, tapi biasanya selalu di akhir ya teman-teman. Menanyakan apa, Miss? Terakhir biasanya ditanyakan ya, dari kedua bacaan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita bisa lihat teks 1 bilang apa, teks 2 bilang apa. Ketika posisi teks 1 kita udah tahu, teks 2 bisa tahu. Nah, biasanya diambil kesimpulannya gimana nih, Miss? Something yang good itu yang akan selalu dipakai. Biasanya kan di sini bisa ngomongin problem, ini solutionnya, atau di sini ada compare dua hal, yang sini ke arah negatif, yang ini di arah positif, mesti ke arah positif yang akan digunakan. Intinya seperti itu. Nanti tinggal dicek aja ya. Ini soal ini keluar apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ya, dalam arti which of the following will most likely happen in the future. Di akhir-akhir penekanan kata-kata ini ada di paragraf berapa keluar ya. Itu model-model tipe kayak gitu nyari nanti ini kata ini tuh ada di paragraf berapa ya, kalau teks 1, teks 2 berapa. Insya Allah modulnya neutron, TS-nya, GR-nya sesuai sama dengan apa yang sudah keluar pada hari ini ya. Dan ini kalau ini hubungan dari kedua teks seperti itu ya. Ini gambaran sekilas saja teman-teman ya, berkaitan dengan literasi bahasa Inggris itu yang keluar yang mana. Nah, tadi Miss Ani sudah sampaikan beberapa yang keluar seperti ini, ada beberapa keluar seperti ini. Dan harapannya untuk bahasa Inggris dipelajari lagi, dicek kembali ya. Khususnya untuk modul PIKU ya, yang paket C, modul PIKU paket C ya, yang mirip-mirip banget seperti itu ya, ada di paket 1, paket 2, paket 4, paket 6, paket 7. Itu mirip sekali. GR, TS seluruh TS PIKU seluruhnya, TS 1, TS 2, TS 3 plus GR yang paling baru. Boleh diamati kembali. Sekarang teman-teman akan ada informasi berkaitan dengan PU, PPU, kemudian ada PBM ya. Nah, terus kemudian nanti ada juga kuantitatif ya. Jadi kita gantian dulu untuk hari ini. Jadi kita sedikit-sedikit dulu menginformasikannya, tapi jangan lupa besok nanti lihat informasi dari cabang masing-masing, ikut. Kalau memang cabang mengadakan nobar, ikut di cabang ya. Nanti cabang yang akan menginformasikan kepada rekan-rekan semua. Pokoknya kita akan start mulai dari pukul 9. Begitu ya. Untuk Kawinda mana? Udah ready? Siap. Nah, nanti dipersiapkan aja dan jangan lupa sebelum-sebelumnya pun ya, untuk yang ikut reguler, yang mungkin ada yang ikut PIKU aja ya kemarin, nggak apa-apa. Modul PIKU sama tes-tes dan PIKU-nya insya Allah sudah lengkap sekali. Kalau yang memang sudah dari awal ikut reguler bersama kami, sama. Di soal-soalnya modulnya reguler plus TS yang reguler pun nanti teman-teman bisa cek kembali jenis soal yang seperti itu ya. Baik. Nah, misalnya akan gantian dulu sebentar di sini nanti. Bagaimana ada Dedoan? Iya, GRTS tuh yang mana Kak?
Oh, ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Nova, Don, Miss Ani akan jawab sebentar. GR itu gladi resik. Gladi resik yang dilaksanakan tes standar itu yang biasanya kita adakan setiap minggu. Pas ada tes, pas sudah pikpu. Itu namanya tes standar. Kan udah dikasih ya tes standar 1, 2 gitu ya. Oke, terus kemudian ada sesi SS nggak miss. Oke, boleh. Mungkin besok. Nah ya, terus kemudian itu ada pertanyaan dari Nova, apa ya Kak? Doan yang di atasnya lagi. Oke, ke bawah lagi, Jogja 1. Sampai jam berapa miss? Untuk hari kapan? Untuk besok ditunggu saja. Akan ada informasi ya. Jadi pokoknya mulai dari pukul 9 ya. Oke. Debretos De Andin, untuk sesi SS enggak apa-apa ya, boleh, tapi yang paling lengkap besok. Jadi besok aja yang paling lengkap. Boleh di situ ke bawah lagi Kak, lihatnya. Ya, betul sekali, tapi untuk hari ini kita spill semuanya ya. Ya, betul sekali, ada Aurora dari jam 9 pagi ya. Untuk sekarang spill untuk subtes yang sudah ada. Jadi biar teman-teman seluruh siswa neutron ya tahu mana yang keluar, mana yang emang kita make sure lagi ini keluar, ini keluar. Tapi lebih detail dengan soal-soalnya besok. Besok kan libur ya. Jadi besok kita akan adakan dari pukul 9. Begitu ya. Oke ya. Memang di cabang ada apa gitu ya. Oke, nanti bisa dikomunikasikan, nanti tunggu aja informasi dari cabang ya, untuk link atau untuk nobarnya dan segala macamnya ya, besok kita informasikan. Begitu ya, oke deh Andin, sama-sama. Semangat selalu, sehat selalu, doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Mudah-mudahan lolos SNBT 2024. Amin ya rabbal alamin ya. Thank you, sampai ketemu lagi besok dan sekarang kita gantian dulu ya. Oke, siap Miss Ani doain. Baik, insya Allah seluruhnya Miss Ani doain ya, DP Brian juga ya. Thank you. Di kelas dulu aja Kakak. Baik. Desa Alfa ya, sama-sama nah. Tapi udah ada dia. Siap. Baik, selamat datang siswa-siswi Netron Jakarta. Saya doakan semoga kalian bisa beruntung di tahun ini dan bisa menjadi mahasiswa yang kalian impikan di PTN yang favorit. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir di sini dan tadi ada yang terlambat masuk. Nah, saya ingatkan kembali jangan lupa follow IG-nya Netron Jakarta dan bagi siswa yang belum follow di subscribe di YouTube silahkan boleh subscribe. Oke, silahkan. Saya sapa dulu ya. Di sini sudah ada 513 di YouTube-nya kurang tahu berapa jumlahnya ya, tapi udah ada yang nobar dari Wonosobo ini nobar nonton bareng ya. Wow, luar biasa ya. Oke, bahas soal hari ini Mbak Winda. Waduh ya. Dari Yogyakarta 1 ya. Oke, saya mau cek ombak dulu deh. Silakan boleh direction. Di sini ada yang dari Yogyakarta, silakan direction dulu dong. Oke, 1, 2. Wow, dari Yogyakarta YK1, YK17, YK17. Oke, wow, banyak banget. Luar biasa, terima kasih. Ya, 41, 42. Oke, terima kasih dari daerah barat deh, dari Bandung ya, Bandung, kemudian ada Kuningan, kemudian daerah-daerah barat ya. Di sini ada, oke di stop boleh, yang lainnya dari daerah Bandung dulu, Bandung dan Kuningan ada nggak? Oke, oke daerah, oke ada nih banyak juga, luar biasa nih siswa-siswa saya ya. Kemudian di daerah utara nih ada Semarang, silahkan boleh di angkat tangan deh, ya angkat kaki jangan ya. Nah di Semarang, 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 wah ada. Itu belum Surabaya nanti dulu. Oke, ya Tegal, ya oke daerah Semarang, Tegal, kemudian yang lainnya ya Magelang, Magelang, Magelang. Nah Purworejo udah ada. Oke, dari daerah yang barat deh ya, barat udah ya, timur timur. Oke, ada dari Jawa Timur, Jawa Timur berarti Surabaya, Malang, kemudian ada Bali. Mana ini? Luar biasa, banyak ya siswa kita. Oke.
Baik, sudah siap untuk UTBK nggak sih? Siap nggak sih? Siap nggak siap ya? Baik, di sini saya akan spill-spill dulu sebelum besok kita akan bahas soal-soalnya. Ya, di sini sudah antusias sekali. Maka yang pertama dulu, ya, pokoknya netron itu sudah memberikan ketika kalian sudah bahas gladi bersih ya, gladi bersih, gladi resik. Nah, ini sudah ada soal-soal seperti ini. Saya spill dulu deh. Apa yang muncul di PU? Baik, PU verbal ya. Nanti kalau misalnya di subtes yang lain, silahkan nanti di sama sama Mister kita, Mister Ed, ya, Mister Ed. Nah, oke, sudah. Saya salah ya? Oh, udah, ya, udah ya, udah belum, udah belum, udah. Oke, baik, PU verbal dulu. Yang tadi banyak siswa yang ngechat bahwa PU-nya tuh mirip gitu kan. Nah, PU verbal dan PU numerik. Nah, di sini. Untuk PU sendiri, kira-kira yang muncul apa aja ya? Oke, kita spill dulu ya. Ini masih ada catatannya loh ya. Aku tutup. Oke, baik. Ini ada silogisme masih dimunculkan. Masih ingat dengan soal silogisme? Oke, silogisme apa yang muncul? Oke, saya lihat dulu. Nah, di sini ada silogisme kategorial masih dimunculkan. Kemudian ada juga yang kedua adalah silogisme hipotetis atau hipotetik ya. Nah, di sini masih dimunculkan. Kemudian ada apa lagi ya? Simpulan pernyataan yang benar selalu. Nah, tapi ini soalnya adalah silogisme kategorial dan silogisme hipotetis ya. Hipotetis yang menggunakan apa? Jika maka. Di sini menggunakan kata apabila ya. Nah, itu dimunculkan di tahun ini masih sama. Kemudian jadi santai aja bagi kalian. Aduh, gimana ya? Gitu kan. Kok soalnya susah nggak ya? Oke, aman ya. Semua yang sudah belajar dari buku, dari modul, kemudian dari tryout, nah pasti akan bisa. Kemudian, oke, ada juga soal yang nanti opsinya menggunakan kata sebagian-sebagian yang kita sebut sebagai silogisme kategorial. Oke, ada nggak sih pertanyaan pasti benar? Oh, ada pertanyaan pasti benar. Paling mungkin benar juga ada ya, muncul ya. Kemudian ada lagi nih, wow banyak sekali. Kategorial tuh yang kayak gimana Kak? Oke, saya kasih contoh deh. Yang ingat nggak? Lupa nggak? Ada PU, ada PK. Nah, nih, semua makhluk hidup, makhluk hidup memiliki nyawa. Memiliki nyawa. Semua yang bernyawa pasti mati. Pasti mati. Maka kesimpulannya apa? Nah, ini adalah soal yang kayak gini. Argumen dasar keluar nggak ya, Kak? Ada argumen mendukung gitu nggak ya? Oke, sabar-sabar dulu. Oke, di sini soal kayak gini berarti kesimpulannya yang tepat apa nih? Nah, oke, udah ada yang ngechat saya, udah di DM. Semua makhluk hidup memiliki nyawa, semua yang bernyawa pasti mati. Maka semua makhluk hidup pasti mati. Maka model seperti ini muncul ya. Ingat kalau di sini ada kata semua, ingat ya, di sini nanti juga akan dimunculkan dengan tipe-tipe yang parsial. Oke, baik. Biar waktunya saya masih ada PPU jadinya kita bagi ya 15 menit, 15 menit. Kemudian, apalagi ya Kak ya? Nah, simpulan di sini, simpulan pasti benar. Simpulan pasti benar. Oke, masih ada nih. Kemudian simpulan paling mungkin benar. Di sini tadi ada pertanyaan. Paling benar. Nah, simpulan paling benar nih. Paling benar. Kemudian yang kelima. Ya, banyak ya soalnya ya. Oh, banyak. Ya, pokoknya sesuai. Pasti benar, nggak munculnya lebih dari satu. Paling mungkin menjelaskan perbedaan kondisi. Oke, perbedaan kondisi masih ingat dengan perbedaan kondisi, Dek. Oke, ingat nggak chat saya? Ingat nggak dengan perbedaan kondisi? Misalnya 2022, ya. Oke, ingat ya, perbedaan kondisi ya. Nah, itu ada dua hal. Misalkan begini, perbedaan kondisi ini alasannya kenapa? Nah, jadi kalau di soal TO-nya netron, nah ini kayak gini ya. Semua yang halal dimakan menyehatkan. Sebagian makanan tidak menyehatkan. Nah, ini kayak gini. Ini muncul nih. Muncul ya. Kemudian kayak gini ya. Ini juga ada sebab akibat kayak gini itu juga dimunculkan.
Nih dimunculkan. Nah, oke. Kemudian di nomor 5 pasti benar kayak gini juga dimunculkan nggak Kak? Ya. Ya. Nah, ini juga dimunculkan. Ada di GR, ya betul banget. Nah, ini ada kata jika-jika kayak gini tuh juga muncul. Tapi nggak ada teksnya. Kebetulan nggak ada teksnya. Langsung ke kalimatnya. Iya, sebentar ya. Paling mungkin benar. Oh iya, paling mungkin menjelaskan perbedaan kondisi. Nah, ya ini asumsi, kemudian nah, manakah yang menjelaskan ketidakkonsistenan terhadap kondisi tersebut? Kenapa terjadi 2000 di 2022? Nah, ini muncul ya. Oke. Tidak perlu kita membedakan antara soal pasti benar dan mungkin benar, ya, tidak perlu. Kenapa yang perlu kita lihat adalah soal itu, ya, kalau misalnya soal paling mungkin benar biasanya berdasarkan teks. Tapi kalau soal pasti benar itu menggunakan rumus-rumus, ya, biasanya seperti itu. Oke, ada pertanyaan banyak banget nih. Kualitas simpulan santai. Baru berapa ini saya? Baru spill berapa ini saya? Baru spill 5. Nah, baru spill 5. Kemudian nomor 6, pasti benar. Nah, pasti benar ini lebih dari satu soal ya. Lebih dari satu soal. Kemudian menjelaskan perbedaan kondisi muncul. Kemudian simpulan yang paling mungkin benar. Nah, simpulan paling mungkin benar. Paling mungkin benar ada, Kak. Ada paling benar juga ada, Kak. Ada di tahun ini ya. Kemudian paling mungkin benar ada 2 soal nih. Ada 2 soal. Nah, yang satunya itu adalah pernyataan sebab akibat. Sebab akibat yang paling mungkin benar. Nah, berkaitan dengan sebab akibat juga pernah dimunculkan di tryout-nya netron, ya. Sebab akibatnya. Nah, itu juga dimunculkan di TO-nya netron, gitu ya. Oke, kemudian apa lagi nih? Oke, kemudian paling mungkin benar nih banyak deh. Agak banyak nih paling mungkin benar. Pasti benar itu juga agak banyak nih. Banyak nih. Nih ya, Sasabilo nih banyak nih. Nih banyak nih. Kemudian asumsi yang mendasari. Oke, asumsi. Asumsi muncul. Asumsi muncul ya. Asumsi muncul. Saya spill. Jangan dulu, jangan dulu. Aduh, kok kebuka ya. Baiklah. Paling mungkin menjadi asumsi. Nah, ya asumsinya di sini. Oke. Nah, ini soal asumsi di GR, gladi resiknya netron nomor 14. Nah, berita hoax semakin merajalela, ya. Dengan kondisi ini masyarakat menjadi resah sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Asumsi yang tepat apa? Nah, ini muncul, ya. Asumsinya apa? Oke, teksnya panjang nggak, Kak? Kalau asumsi ini ada 1, 2, 3. 3 kalimat. Ya, 3 kalimat. Ya, jawabannya berarti apa ini? Iya, betul. Ya, asumsi itu dasar. Misalnya, kenapa sih masyarakat, kenapa sih mereka eh ini kan basa-basi, kemudian dengan kondisi ini masyarakat menjadi resah sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Akhir-akhir ini hoax makin merajalela. Lah kenapa kok bisa merajalela? Kenapa kok bisa? Gitu loh ya. Jadi asumsi ini adalah dasarnya atau sebabnya. Ya, sebabnya. Oke, PU dulu penalaran umum. Oke, nanti kita spill ke soal lain dulu. Oke, pasti benar. Ada lagi deh pasti benar. Jadi nanti pasti benar paling banyak nih. Ya, pasti benar sama paling mungkin benar. Oke, baru 8 soal ya. Ini saya hapus. Set. Atau ke ini aja deh. Kemudian nomor 8 udah, nomor 9 deh ya. Nomor 9 berkaitan dengan apa? Pasti salah. Nah, pasti salah juga ya. Pasti salahnya gampang atau susah ya? Cuma ada 2 kalimat. Di sini ada 2 kalimat saja, enggak berbentuk teks yang panjang. Yang teks panjang ada berapa paragraf ya, Kak? Rata-rata hanya 1 paragraf, Adek, dan enggak ada yang 2 paragraf. Oke, jadi aman buat kalian. Perbedaan kondisi tadi sudah saya spill. Perbedaan kondisi itu seperti di soal gladi bersih yang covernya itu oranye, ya, covernya ini oranye. Kemudian di situ ada perbedaan kondisi, ya. Nih, nomor 16, perbedaan kondisi. Nah, ya, sudah ya. Nah, kemudian asumsi tadi sudah saya jelaskan, pasti salah juga udah. Ya, di sini ada pernyataan yang pasti salah. Nah, nomor 9 pasti salah. Soal pasti salah juga sudah kita munculkan di dalam tryout. Dan ini nggak terlalu susah. Nggak terlalu sulit. Pokoknya kalian
harus berpikir positif ya, berpikir positif. Kemudian lanjut. Nah, ini soal memperlemah dan tidak memperlemah dalam bentuk tabel. Memperlemah dalam bentuk tabel. Ini masih dimunculkan ya. Kemudian, nah, soal paling mungkin benar dimunculkan lagi. Pokoknya 2 soal ini paling banyak ya. Memperlemah dan tidak memperlemah dari tabel. Hanya 2 kalimat, gak panjang, gak berupa paragraf ya. Oke, nanti saya berikan waktu untuk SF. Kemudian ada apa lagi di nomor 11? Di nomor 11 ini, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Oke ya, ini kita juga menyimpulkan ya, tapi paling tepat. Kemudian kita nyimpulkannya adalah memperkuat, memperlemah, atau tidak relevan. Jadi soal kalau di sini ya, di tryout DX berapa ya? Ada DX 103 ya, DX 103 itu ada. DX 103 dan di modulnya neutron itu juga sudah ada ya. DX 103. Nah, ini juga ada. Maaf. Nah, ini ada memperkuat atau memperlemah begitu. Nah, seperti di soal nomor 10 ini ya. Nomor 10 ini kan ini maksudnya adalah manakah yang paling tepat dari hasil pengamatan yang ada di sini. Nah, kalau di sini pertanyaannya paling tepat mengenai data tersebut. Jadi hasilnya kita lihat, kemudian kita lihat di opsinya memperkuat atau memperlemah gitu ya. Ya, ini soal sama dengan mendukung tidak mendukung, betul sekali. Cuma bedanya apa? Bedanya ini berupa nomor 10 ya, tadi. Nomor 10 ini di DX 103 masih dimunculkan model-model seperti ini. Oke, di nomor 10 ini ya. Kemudian nah, paling tepat mengenai hasil penelitian. Tapi jadi soal ini memang betul, soal yang memperlemah tidak memperlemah, bedanya ini bentuknya tabel, ini bentuknya kalimat, kemudian di opsi itu ada juga yang tidak relevan, ya. Nah, paling tepat mengenai hasil, jadi di sini adalah berupa memperlemah atau memperkuat atau tidak relevan. Ya, tidak relevan. Oke, ini udah hampir habis waktu saya. Kemudian nomor 12 nih. Oke, yang lainnya besok deh ya, karena waktunya tinggal 14 menit. Oke, baik. Berikutnya saya ke PPU. Kok cuma 11 doang sih, bukannya 20 soal? Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa 1 soal di tabel ada opsi tidak relevan, nggak mungkin. Di tabel nggak ada. Cuma tabelnya kayak biasa aja, kayak dia tabel kayak gini. Nah, kayak gini doang. Pernyataannya ada berapa? Oke, pernyataannya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya, jadi sama dengan DX 103. Di sini ada 5 pernyataan seperti ini, mendukung, tidak mendukung, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan memperlemah atau, nah, oke ya. Oke, gitu. Yang ada relevan, tidak relevan tuh hanya di sebelah sini. Sebelah sini itu yang di nomor 10 kayak gini. Kan ada relevan, tidak relevan nih. Tidak relevan, ini ada yang relevan itu maksudnya memperkuat atau memperlemah. Begitu? Kalau pernyataan tidak relevan itu termasuk memperlemah atau tidak memperlemah, Kak? Tidak relevan itu berarti tidak nyambung dengan teksnya, ya, tidak nyambung dengan teksnya. Oke, udah ada pertanyaan dan saya sudah jawab ya. 2 simpulan yang didukung ada nggak? Oke, 2 simpulan yang ada didukung, enggak. Ini soal tuh belum selesai gitu deh, masih ada 0000 gitu, dan kita harus live di pukul 4, jadi mungkin kita akan spill di besok saya bahas, ya, gitu. Kemudian di PPU, saya ke PPU ya, saya pindah ke PPU ya, boleh ya. Kalau untuk soal isian di dalam PU verbal, tidak ada, ya. Tidak ada soal isian di PU verbal. Kemudian, yuk kita spill ke PPU. Hari ini saya spill 2 ya, PPU dan PU. PPU itu berarti pengetahuan dan pemahaman umum. Numeriknya gimana, Kak? Nanti sama tentor matematika, gitu ya. Nah, oke. Kalau pernyataan tidak relevan itu memperlemah atau tidak memperlemah, Kak? Pernyataan ini tidak relevan itu tidak nyambung. Jadi nggak memperlemah. Kalau memperlemah itu kan mendukung tapi mengingkaran gitu ya. Tidak memperlemah itu artinya mendukung, berarti topiknya sama gitu. Kualitas simpulan, oh iya.
Kualitas simpulan. Oke, yang kami dapat, gitu kan? Yang kami dapat, ini masih belum ada, tapi sepertinya ada, gitu ya. Jadi belum lengkap. Begitu, oke? Oke. Ya, baiklah. Nanti ada waktu untuk SS. Oh, beda. Informasi yang kurang itu berarti tidak bisa kita simpulkan, kan itu. Tapi kalau informasi yang tidak relevan itu berarti kita bisa simpulkan. Oke, kita ke PPU ya. PPU yang pertama adalah kalimat yang mengandung makna lain. Makna lain dari yang tertulis. Maksudnya apa ini? Saya pengen tanya ke kalian. Makna lain dari yang tertulis maksudnya apa? Kita mencari apa ini? Silakan chat ke saya. Mencari apa ini? Makna lain dari yang tertulis. Bukan? Bukan asosiatif. Di sini makna lain yang tertulis konotatif ya, kiasan ya. Di sini kita mencari konotatif ya. Makna lain dari yang tertulis adalah konotatif atau kiasan. Ya, berarti kita mencari yang seperti itu. Makna lain dari yang tertulis. Oke, yang kedua. Situasi masih dimunculkan ya guys, situasi. Yang ini agak panik ya. Situasi ini biasanya satu kata kayaknya ada yang kemarin itu ya. Tegang, A tegang, B tulus, C teguh kayak gitu. Ya, itu situasi. Oke? Cemas. Nah, kayak gitu. Spill dikit. Ada informatif, polemis, optimis, ekspresif, inspiratif. Oke ya, selesai. Kemudian nomor 3. Nomor 3, kisi-kisinya adalah ini melengkapi kalimat ya, melengkapi kalimat. Jadi ada paragraf yang rumpang, maaf ya. Paragraf rumpang. Jadi kita mengisi kata-kata yang ada di situ, ada kata yang hilang. Nah, ini masih muncul. Kira-kira di modul netron ada nggak? Coba mana lain dari yang tertulis ada. Situasi ada nggak di modulnya netron? Ada di Pikpu. Paragraf rumpang ada nggak? Ada banyak tuh kan, banyak banget kan. Nah, ya, maka dari itu sudah dah santuy aja. Oke, ini adalah analogi. Analogi itu berarti apa? Analogi itu hubungan kata. Hubungan kata ini dengan kata ini. Muncul nggak di bukunya netron? Muncul nggak di modulnya netron? Muncul nggak di tryoutnya netron? Oh, muncul dong hubungan kata. Coba. Nah, seperti nomor 54, hubungan kata konten dan atensi dalam bacaan sama dengan hubungan apa? Iya kan? Nah, itu udah berulang-ulang kita latih. Nah, maka itu dimunculkan untuk analogi, ya. Kemudian nomor 5. Adek, ini muncul hierarki, Adek. Tapi hari ini saya dapatnya adalah makna lebih luas. Makna luas. Makna luas tuh kayak gimana? Ada 2 kan? Ada makna sempit, ada makna luas. Ya kan? Ada makna sempit, ada makna luas. Iya, makna bertingkat. Mana bertingkat itu kan ada 2. Ya, ada luas, ada sempit. Hipernim, hiponim, betul banget. Nah, yang saya dapatkan adalah makna luas. Begitu. Oke. Kemudian yang berikutnya nomor 6. Nomor 6. Asosiasi. Oke, asosiasi masih dimunculkan ya, asosiasi masih dimunculkan. Nomor 7, kemudian kesejajaran. Kesejajaran masih juga dimunculkan. Kemudian nomor 8 ya. Bentuk kean. Nah, ini berarti imbuhan. Makna imbuhan masih dimunculkan. Makna imbuhan biasanya siswa terkendala di soal kayak gini, makna imbuhan. Oke, 3 menit lagi, kemudian spill saya udah selesai ya. Kemudian, nah, nih. Dek, ada pertanyaan gini, menurut kalian ini masuk ke apa? Cuma ke an? Enggak, pasti enggak. Pasti beda-beda. Coba ya saya bacakan ya. Kata titik-titik, ya, dalam kalimat titik-titik paling dekat maknanya dengan kata. Jadi pertanyaan di UTBK biasanya memang diganti. Paling dekat maknanya itu maksudnya apa? Nah, ya kan? Pahami, soal UTBK biasanya saya sudah jelaskan, kisi-kisinya sama, soalnya diganti gitu kan. Ini berarti mencari apa kita? Paling dekat maknanya. Itu berarti kita mencari asosiasi udah ada. Nggak mungkin dong asosiasi lagi gitu kan? Berarti apa? Paling dekat maknanya itu berarti adalah sinonim. Maka kita nanti mencari sinonim. Oke? Baik, 10.
Nah, ini nih. Ih, tapi hierarkisnya di netron kan Kak, kalau di netron nggak ada lebih luas, lebih sempit. Cluenya cuma hierarkis biasa. Hei, emang iya? Ini. Di TO yang keempat, ya, di Pikpu, itu menggunakan lebih sempit. Tuh kan, ada kan? Tuh kan. Ya, jangan dilupakan ya. Nah, oke. Tuh kan, makna-makna. Tuh ya. Ada yang bertingkat memang, tapi kita kasih juga ada yang lebih sempit, ada yang lebih luas begitu. Oke. Kemudian sinonim udah. Berikutnya adalah kata berpasangan. Apa ini coba berpasangan? Kata yang berpasangan ini berarti kita mencari apa sih? Nah, pasangan apa ini? Pasangan apa ini? Pasangan tetap masih dimunculkan dan di TO netron sudah dimunculkan pasangan tetap. Oke. Oke, di TO-nya netron udah ada. Nah, ini nomor 61 pasangan tetapnya apa? Buah khas, merah hati, halaman rumah, rumah tangga, atau kayu bakar. Kira-kira jawabannya tepat mana? Manakah yang berupa pasangan tetap? Iya, jelas banget dong. Jawabannya adalah rumah tanggamu apa? Rumah selain pakai tangga, rumah apa? Oke, ya, kata majemuk betul sekali. Kemudian nomor 11. Oke, konjungsi. Konjungsi masih dimunculkan ya. Selalu konjungsi dimunculkan nomor 12. Dikit lagi deh 5 menit. Nanti tinggal yang masuk. Oke, 12 aja deh. Nggak usah banyak-banyak. Ada soal bahasa Panda buat kalian. Nah, bahasa Panda satu soal. Atau hipotesis bahasa dan netron sudah memberikan. Ya, memberikan seperti di nomor 70. Coba kemarin jawabannya tepat nomor 70 apa? Awuk-awuk. Ya. Oke, baiklah. Jawabannya apa? Iya. Jadi yang muncul di UTBK kan, kucing memanjat pohon, semut mengerumuni permen, kucing tidak mengerumuni permen. Soalnya semut tidak memanjat pohon, itu ada pertanyaan tidak. Tuh, sama enggak? Sama enggak? Sama kan? Apa coba ku bilang? Ya, oke, keren banget kan? Apa gue bilang? Nah, ya, ini udah ada kata tidak, sama persis ya. Kucing memanjat pohon, kalimatnya positif. Susu diminum, kambing makan rumput positif, positif, negatif, ada kata tidak. Ya kan? Berarti jawabannya adalah yang B ya, yang B ya. Jangan bingung, nih kita cari yang sama. Yuk, sedikit ngulang bagi siswa yang belum dapatan soal kayak gini. Ini kan sama sama. Yang kita cari nggak ininya, ya. Kita samakan. Di sini ada kata kambing, ada kata ngihe, ada kata ngihe. Polanya kita lihat subjek ini di depan, ini juga di depan dan di depan, di belakang dan di belakang. Maka polanya yang positif, kalimat positif positif itu berarti tidak menggunakan kata tidak. Ini kalimat positif polanya sama. Kalimat positif polanya sama. Subjeknya di depan ikut di depan. Objeknya di belakang ikut di belakang. Predikatnya di tengah ikut di tengah gitu kan. Kemudian ya. Kemudian di sini ada kata susu. Ada kata susu. Sama kan? Ini ada kata swir loh, yang sama malah di sini. Ini polanya sama di depan. Lah ini di belakang kok tak di depan. Berarti untuk pola negatif itu terbalik. Nah, nanti di UTBK jangan hanya mengikuti dari apa yang ada di neutron. Sama-sama terbalik belum tentu ya. Belum tentu ya. Nah, 104 yang awuk-awuk ya. Kemudian di sini kita lihat ya tandanya kalau imbuhannya me. Coba dilihat tandanya kalau imbuhannya di sini berarti tandanya di depan. Kalau di tandanya di belakang gitu kan? Ya udah kita lihat ini adalah negatif atau positif. Negatif ngikut ini berarti pola terbalik gitu kan? Kalau susunya ditarik ke depan berarti rumputnya tarik ke depan. Rumput itu apa? Rumput itu apa, Dek? Rumput itu apa, Dek? Rumput itu apa, Dek? Coba chat saya, rumput itu apa? Oke, rumput itu adalah jandi. Maka jandinya tarik ke depan. Mana yang depannya jandi? Ini bahasa mana sih, Kak? Ini bahasa Korea. Anio. Ya kan? Nah, ini rumputnya tarik ke depan, berarti jandinya ke depan. Nah, ini salah nih. Nah, ini salah nih. Ya kan? Kemudian ingat, ya, negatifnya menggunakan kata tidak. Tidaknya itu adalah anio. Ya, yang nggak pakai anio salah. Ini anio. Nih salah nih. Udah nih salah. Tinggal B atau yang
gitu kan? Tinggal B atau E. Lihat tandanya, ini adalah memakan. Memakan berarti di depan, ya udah jawabannya adalah yang B. Selesai. Gitu ya. Oke, nah itu soal untuk model seperti ini. Oke, spill berapa soal? Oke, udah ya kisi-kisinya. Terakhir. Saya spill, ini kayak gambling ya. Kayak gambling ya. Saya nggak mau pakai teks. Saya nggak mau pakai teks, langsung ke soalnya. Oke, silakan dijawab. Tuh kan, fungsi kata penghubung sementara itu dalam kalimat tujuh untuk apa? Nggak ada teksnya loh saya, nggak ada teksnya loh ini. Ini gambling apa ya? Jawabannya apa? Wah, iya kan? Jawabannya jelas banget kan, gampang kan, mempertentangkan pasti dong. Maka jawabannya C. Selesai. Oke, kita berikan waktu untuk SS dulu. Silakan, boleh di SS saya berikan. Nah, ya. Pokoknya nggak pakai soal lah. Ya, PPU nggak usah pakai soal. Oke, 54321. Oke, PPU sudah ya. Oke, silakan PU-nya di SS 54321. Kemudian, Kak Roat sudah sampai belum ya? Kak Roat. Oke, sudah ya. 54321. Oke, sudah. Baiklah, kita tunggu besok ini ya. Jangan lupa join ya, join di besok ini. Ya, mungkin mulai pagi sampai dengan sore. Oke, sudah cukup spillnya. Namanya juga spill. Itu namanya buka. Jadi buka sitik ya, bukan buka semua. Oke. Baiklah ya. Terima kasih juga, luar biasa buka semua aja Kak besok ya, ditunggu dan jangan lupa belajar ya, jangan terlalu banyak begadang. Terima kasih semuanya, apabila saya ada salah saya mau maaf. Terima kasih, semoga semuanya sukses dan sehat selalu. Terima kasih dari Kak Winda, saya mau maaf ya. Oke, terima kasih Febrian Syaugi, dari Rifki, dari Novisa, dari Noval dan lainnya. Oke, jangan lupa jangan keluar dulu ya, masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi, dan ini adalah yang ditunggu-tunggu kalian ya. Ya, ini apa yang ditunggu-tunggu? Coba, yang ditunggu-tunggu apa? Bahasa Inggris sudah, bahasa Indonesia sudah. Yang ditunggu terakhir kira-kira apa? Wow, mau aku ajarin PM nggak? Jangan dong, jangan saya ya. Oke, baik ya. Oke ya, terima kasih ya, betul banget ya. Habis ini adalah matematika. Oke, baik. Kita sambut Kak Roat. Tapi, tapi sebentar. Terima kasih semuanya. Ya, kita tunggu Kak Roat. Oke. Oke, ya selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang semua dari semua kelas 12 ya, khususnya dari semua cabang di Neutron ya. Jadi memang hari ini ada sebenarnya rencananya memang ada sedikit terkait dengan pembahasan prediksi untuk tahun 2024 ini ya. Cuma karena memang waktunya juga tidak terlalu nutut ya, makanya kebetulan besok tanggal merah jadi tidak ada yang tes ya. Jadi hari ini ya kita spill dulu aja terkait dengan materi yang memang nanti keluar di UTBK tahun 2024 ya. Untuk proses lengkap dan lain-lainnya terkait dengan soal detailnya seperti apa ya besok pagi ikut lagi, silakan join. Besok juga ada untuk live seperti ini ya. Cuma nanti ini saya cuma nyepil saja terkait dengan materi ya. Materi apa yang memang nanti dikeluarkan di tahun 2024 ini ya. Jadi tak mulai aja ya terkait dengan PU dulu. Jadi PU numerik terkait dengan 10 nomor itu sebenarnya apa aja sih Mas gitu ya. Kebetulan untuk yang sesi pagi ataupun sesi siang ternyata hampir sama ya. Kalau kalian mungkin paham ya, untuk crowd yang di neutron pun sebenarnya sama persis. Apalagi kalau kalian mungkin buka modul yang warna biru ya. Modul yang warna biru yang dapatnya pas naik kelas 12 kan dapat ya modul yang biru. Nah, itu PU-nya hampir mirip dan hampir persis ke paket yang di situ. Jadi yang nanti keluar ternyata dari soalnya yang pertama terkait dengan pola bilangan ya. Jadi pola bilangan dan pola bilangannya juga sama. Ada terkait dengan cerita sedikit ya. Ya, yang gambar astronot apa ya? Nah,
Nah, yang warna biru, yang reguler ya, yang reguler, bukan yang setelah update PIKPO ya, PU-nya. Karena ternyata PU-nya itu lebih banyak mengacu ke tahun yang di tahun 2022 ya. PU-nya ya lebih banyak mengacu yang tahun 2022. Jadi yang pertama ada pola bilangan, itu ada 2 nomor ya. Nanti ada pola bilangan, tapi nanti juga dikasih soal cerita. Kalau kebetulan sih tadi tak baca soal ceritanya terkait dengan jualan apa ya, buku kayak ya, jualan buku. Jadi penjualannya membentuk pola gini, 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 gini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua nanti ada juga pola nanti ada barisan Fibonacci ya tadi ya. Tahu ya Fibonacci ya. Misal 1, 5, berarti kan berikutnya nanti 6, berikutnya lagi kan 11, berikutnya lagi ditambah 17 dan seterusnya ya. Ya nanti entah dapatnya paket yang soal cerita biasa dalam artian bentuk pola bilangan biasa ya. Entah ditambah dikurang gitu ya bisa jadi, atau nanti biasanya dapat yang paket ini nanti bisa jadi ya. Yang kedua itu juga sama terkait dengan tahun 2022 juga mirip. Ternyata ada lagi masih ingat soal dengan model pembobotan ya. Jadi misal ya, misal itu kan ada 5 orang, misal ada si A, ada si B, si C, si D, si D gitu ya. Nanti dia akan dapat peringkat itu berdasarkan 2 mapel, misalkan mapel matematika sama mapel bahasa Inggris. Nanti dapat nilai berapa gitu loh ya. Nah, setelah itu apa? Kalau ini dikasih bobot, misal 60% nih, bobotnya 40%, mana yang juara? Nah, itu juga ada. Makanya tak bilang tadi ini lebih condong ke tahun yang 2022. Oke ya. Di neutron pun sebenarnya hampir setiap pastel itu juga ada. Nah, oke ya. Kemudian yang ketiga itu model soalnya adalah diagram batang lagi ya. Nah, jadi diagram batang itu nanti dipakai untuk 2 nomor ya. 2 nomor. Nomor yang pertama itu terkait dengan pertanyaan persentase. Nomor yang kedua itu terkait dengan prediksi. Jadi sama persis kayak di teratnya neutron gitu loh ya. Jadi kalau kamu buka itu kan ada soal yang misal dari tahun 2018, 2019, 2020 lah, nanti 2021 prediksinya kayak apa gitu lah. Ya cenderung naik, cenderung turun gitu ya. Boleh. Nah, bisa dipahami ya. Jadi untuk ini nanti ada 2 nomor biasanya ya. Tadi tak lihat ada 2 nomor ya. Kemudian yang keempat itu soalnya juga hampir sama. Ini juga modelnya juga tahun 2022 lagi ya. Ternyata nggak tahu ya, apakah dia polanya genep gitu nggak tahu ya. Itu kayak nyari gini loh. Misal ya, 8/3 ditambah 0,861% gitu loh. Misal gini ya. Lah nanti cari yang mendekati. Mungkin udah di-spill sama Pak Har juga kemarin pas gambling ya. Jadi polanya persis seperti ini ya. Nanti nyari A, nyari B, nyari C, nyari D, nyari E, mana yang paling mendekati. Nah, sama ya, modelnya seperti itu. Ya nanti nah ini 8,62, nanti 8,72 ini berapa ya? Misal 5/1 atau berapa, 5/4, 2/8, nah seperti itu. Modelnya sih sebetulnya. Ya, jadi pecahan sama desimal. Pecahan sama desimal. Saya rasa triknya udah tahu, nanti caranya penalarannya udah dikasih dengan Pak Har kemarin juga pastinya sudah ya. Entah yang offline, entah yang online gitu ya. Oke ya. Terus yang kelima itu soalnya nanti terkait dengan perbandingan. Jadi saya bilang itu mirip-mirip sekali dengan tahun 2022 ya. Perbandingan biasa Kak ya. Enggak yang ribet, perbandingan biasa aja ya. Kalau sini sih tadi kasusnya mau bikin tempe. Tempe itu terdiri dari kacang kedelai, kacang karo, sama ragi ya. Ini pembahasannya cuma itu. Saya rasa nggak masalah, wes ya, nggak masalah. Oke, nomor 6 nanti screenshot nggak apa-apa, tak kasih ya. Nomor 6 itu nanti terkait dengan diskon ya, diskon. Diskon bener-bener diskon ya. Diskon bener. Jadi kalau saya tadi baca soalnya ada baju harganya sekian ya. Sebelum didiskon harganya sekian. Setelah diskon harganya berapa? Udah, pertanyaan gitu aja. Saya rasa itu juga bukan pertanyaan yang susah ya. Harusnya nggak masalah ya. Kemudian yang ketujuh itu nanti terkait dengan tadi pola ya. Pola urutan bilangan. Pola urutan bilangan ya. Kalau tadi sih contohnya ada pecahan, ada desimal, kemudian ada juga yang persentase ya, tinggal ngurutin biasa. Kalau itu sih juga sama, silahkan ya untuk polanya seperti itu ya. Kemudian yang ke-8 satu lagi itu terkait dengan, sekali lagi ini juga contoh tahun 2022 sebenarnya ya. Itu terkait dengan kecukupan ya, kecukupan. Bukan kecukupan yang kuantitatif loh ya. Bukan kecukupan yang kuantitatif. Jadi misal ada suatu kasus, nanti kamu dikasih 4 kasus diketahui ini gitu loh. Lah nanti
pernyataan mana nanti yang cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Nah, kalau kamu tryout pernah ya di awal-awal kalau nggak salah paket yang awal itu juga sudah ada tryout modal seperti ini karena kita ambilkan juga memang dari soal asli ya. Jadi kira-kira sekitar 10 nomor itu bab untuk PU-nya itu babnya ini. Karena tadi yang ini 2 nomor ya. Untuk diagram batang itu ada 2 nomor ya. Satu nanyain persentase, satunya nanyain terkait prediksi tahun setelahnya itu seperti apa. Ya, kecukupan yang PU ya. 4 ya, jadi nanti bisa aja 1 dan 2. Ini bukan model yang aneh loh ya. Bukan model yang kuantitatif ya. Misal saya kasih contoh seperti itu, walaupun nanti soal aslinya kali ini kurang tahu, besok kita lihat ya. Jadi kalau yang aslinya misal kayak gini lah. Andi berjalan, misalkan ya, jarak dari kota Solo ke kota Jogja ya, itu ternyata jaraknya 60 km. Lah, kira-kira nanti pertanyaannya kalau dia berangkat jam 7, nanti nyampe jam berapa lah biarnya. Nanti kalau kecepatannya diketahui, kecepatannya lain diketahui atau apa gitu. Nah, nanti seperti itu ya. Ya kalau soalnya besok kita bahas ya. Besok jadi apa? Makanya kita kan juga perlu proses, perlu kembali karena otomatis kan harus ada pengetikan ulang terkait dengan hal-hal yang lain gitu ya. Makanya tidak memungkinkan untuk kita bahas sekarang. Jadi intinya paling enggak hari ini kalian dapat spill materi yang memang nanti dikeluarkan seperti apa. Nah, berarti tinggal besok latihan untuk soal yang pertama. Kebetulan kan besok libur ya. Jadi ada persiapan 1 hari yang mungkin besok tanggal tesnya tanggal 2 ya. Tanggal 3, tanggal 4 dan seterusnya. Itu nanti yang PU ya. Nah, itu yang PU. Gitu ya. Kemudian kalau untuk yang PK Mas. Oke, kalau yang PK terkait dengan yang kuantitatif ya. Memang tidak semuanya tadi ya, tapi paling enggak nanti hampir lengkap untuk yang PK ya. Jadi yang PK itu nanti yang pertama membahas terkait dengan bangun datar ya. Jadi nanti yang pertama membahas bangun datar. Tapi bangun datarnya nanti akan dikombinasikan dengan koordinat ya. Jadi dikombinasi dengan koordinat ya. Kalau spill-spillnya dikit sih soalnya gini loh. Jadi ada suatu persegi, cuma diketahui titik A sini sama titik di sini gitu ya. Nah, ada suatu garisnya di sini gitu loh. Nah, tapi nanti ini dipakai untuk 3 nomor ya. 3 nomor ya, 3 nomor. Jadi ada seperti itu soalnya ya. Ya kebetulan kalau yang siang, yang pagi itu dapatnya persegi. Kalau yang siang dapatnya jajar genjang. Nah, beda bangun, tapi konsepnya sama. Jadi yang pagi dapatnya persegi, yang siang itu dapatnya jajar genjang ya. Nah, ditanya apa aja Mas? Yang ditanyakan yang pertama koordinat, salah satu koordinatnya. Jadi yang pertama salah satu koordinat ya. Terus yang kedua adalah jarak B ke sini, jarak B ke garis. Kalau yang ini loh ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang ditanya apa ya? Saya lupa ya. Nah, jadi yang ditanya itu kalau nggak keliling luas ya, kalau nggak keliling luas ya, saya lupa. Kalau nggak keliling luas, pokoknya salah satu ya. Nah, pokoknya situ. Sama aja sih ya, sulit pagi atau siang sama aja, sebenarnya sama aja. Kalau dari tipe tingkatan soalnya sama, hampir sama ya, sama aja. Kemudian yang kedua itu terkait dengan apa Mas? Terkait dengan program linear ternyata ya. Nah, jadi program linear, ya ini tak spill soalnya sedikit ya. Nanti ada X kurang dari 1, kemudian 2X ditambah Y kurang dari 4, kemudian Y lebih gede dari X plus min 2. Nah, jadi nanti ini kemudian digambar ya. Kemudian digambar, lah nanti ada pernyataan nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1, 2, dan 3, dan 4. Nah, nanti banyak mana yang benar lah. Nanti soalnya seperti itu. Ya, nah. Nanti koordinatnya ini ketahui, nanti ini ketahui ya. Diketahui, ini diketahui. Nyari salah satu aja ya. Oke, nanti di screenshot nggak apa-apa wes ya. Kemudian yang ketiga itu nanti terkait dengan SPLTV. SPLTV ya. Jadi diketahui dengan SPLTV biasa ya. SPLTV terkait dengan X, Y, dan Z. Nah, nanti kalimatnya besok ya. Saya nggak nyatet tadi soalnya seperti apa ya. Oke, kemudian yang keempat itu nanti terkait dengan statistika. Statistika. Statistikanya juga cuma data tunggal aja. Makanya ini cenderung ke tahun 2022 tadi ya. Nah, data tunggal. Nyari apa Mas? Nyari median, modus, rata-rata, sama jangkauan. Dah, bahas itu dok ya. Dan datanya data tunggal. Jadi nggak usah ribet-ribet ya.
datanya tunggal tok biasa. Nanti bahas itu. Kemudian yang kelima terkait dengan volume ya. Volume tabung ya. Ada yang dapat tabung, ada yang dapat prisma ya. Jadi kalau yang pagi itu dapatnya prisma, kalau yang sore dapatnya tabung. Bedanya cuma itu. Kuartil nggak ditanyain tadi ya. Kuartilnya enggak. Jadi cuma median, modus, rata-rata sama jangkauan saja. Kalau tadi soalnya loh ya. Kemudian yang keenam itu terkait dengan yang namanya fungsi. Fungsi ya, nanti fungsinya bahas dua soal. Ada kesamaan fungsi, nanti yang kedua terkait dengan fungsi inverse ya, fungsi inverse. Ya, kesamaan fungsi itu ada dua fungsi ya, ada fx, ada gx, lah nanti disamakan gitu ya. Kalau terkait dengan fungsi inverse ya udah ada fx fungsinya apa, nanti f inverse fungsinya apa. Udah bahas itu. Ada dua nomor ya. Jadi ada dua nomor terkait dengan fungsi ya. Oke. Kemudian yang ke berikutnya itu terkait dengan kecukupan ya, kecukupan. Nah ini benar, kecukupan yang di kuantitatif ya. Enggak ya. Oh kebalik ya, enggak tahu ya. Tadi saya cuma dapat bacanya soalnya gini. Tapi kalau yang sore tadi kayaknya masih tabung sih. Yang sore tadi saya masih lihat tabung ya. Mungkin beda, enggak tahu kalau beda soal beda daerah ya. Tapi yang jelas tadi pakai logaritma enggak ada. Nah logaritma enggak ada ya. Kemudian yang kecukupan itu ada dua nomor juga. Yang nomor satu itu membahas fungsi lagi. Fungsi ya, fungsinya fungsi pecahan. Ya, kalau nggak salah fx apa gitu ya. Tadi kayaknya x min 1 dibagi a plus x apa gitu, saya lupa. Ya, nah. Kalau yang kedua itu terkait dengan yang namanya garis. Garis motong segitiga. Ya, garis motong segitiga. Ya, nah. Kalau untuk yang di statistik tidak ada diagram ya. Yang di statistik tadi, diagram itu tadi keluarnya di PU. Di PU ya, di PU. Jadi kalau untuk yang kuantitatif nanti ini ya. Kemudian yang berikutnya nanti ada yang namanya sampai pira tadi ya, 6, 7, 8, 9 ya. Nanti ada yang namanya kaidah pencacahan ya. Jadi kaidah pencacahan. Babnya apa sih Mas? Babnya itu bentuk bilangan itu loh. Nah, jadi bentuk bilangan. Masih ingat ya bab kaidah pencacahan ya. Tapi bukan kombinasi, bukan permutasi. Kaidah pencacahan biasa. Ya, kaidah pencacahan biasa. Saya rasa sih nggak masalah. Tadi soalnya juga contohnya nggak yang ribet-ribet kak ya. Kemudian berikutnya tadi ada barisan lagi itu mirip dengan sekali lagi tahun 2021 apa 22 yaitu kamu pernah lihat ya di terawat kemarin juga ada kalau nggak salah. Itu ada fungsi gini loh, AN plus 1 sama dengan 8 min 2 kali AN. Nah, ini juga sama ya. Nanti ditanyakan A sekian gitu loh. Jadi diketahui, misal ya, diketahui A berapa. Nah, A berapa, nanti yang ditanyakan A berapa gitu loh. Nah, pernah lihat ya soal gini ya. Pernah di modul juga ada ya. Jadi soal yang ini juga ada nanti. Oke ya. Ya, jadi rasa sekitar 1 sampai untuk nomor PK-nya 15 nomor globalnya sih seperti ini. Dan ada satu soal bonus, tak catat ini soal bonusnya ya. Jadi ada satu soal bonus ya, nggak tahu dikasih bonus lagi ya. Kalian untuk soal PU-nya. Bonusnya apa sih soalnya? 6 ditambah akar 16 dibagi 2 ditambah D sama dengan 11. Nah, ini ya. Ini soal bonusnya ya. Saya rasa dari semua anak pasti ketemu ya. Ini soal bonus ya. Nah. Oke ya, ya mungkin sekitar hampir 20 nomor gambarannya untuk yang kuantitatif nanti seperti itu gitu ya. Ada chatnya itu Mas Ferdi, coba lihat ya. Nah, oh nggak ada suaranya? Ada tuh, oh ada kok ya. Nah, gitu ya. Oke, terkait dengan kuantitatif ya. Jadi gambaran globalnya nanti seperti itu ya. Nah. Kemudian kalau PM Mas ya untuk share soalnya nanti besok ya. Jadi untuk yang PM ternyata konsepnya masih sama ya. PM itu nanti didominasi dari 5 subbab, 5 subbab dengan satu subbab itu nanti dipakai untuk 4 nomor ya. Jadi masih kontennya ternyata masih sama dengan yang tahun lalu ya. Jadi ada 5 subbab. Subbabnya apa aja? Yang pertama terkait dengan yang namanya jarak ya, jarak, kecepatan sama waktu. Bahasnya cuma itu ya. Tapi nanti bentuknya dalam bentuk diagram gini ya. Jadi ada kota A, kota B, nanti kota C dan seterusnya ya. Oke.
Saya nggak lihat ada soal ibu hamil ya. Yang kedua, itu nanti kontennya terkait dengan yang namanya tadi sih ya, kasusnya itu beli. Jadi beli barang ya. Beli barang mulai dari dia bahas diskon, kemudian bahas angsuran, kemudian bahas untung rugi lah, wis itu aja ya. Nah, jadi nanti kasusnya seperti ini, dipakai untuk pertanyaan 4 nomor ya. Nah, dipakai 4 nomor. Ya, nanti di sini juga otomatis ada bunganya juga ya. Bunganya bunga tunggal. Bunganya bunga tunggal, bukan bunga majemuk ya. Jadi ini beli HP ya, betul ya, beli HP ya. Jadi kalau nano beli barangnya itu HP ya. Nah, itu udah dapat soalnya itu ya. Ya betul, belinya beli HP ya. Nah, jadi beli HP ada diskonnya, angsurannya, untung rugi, bunganya. Lah nanti intinya persoalnya di situ dipertanyakan 4 nomor. Nah, nanti bahas itu ya. Konten yang ketiga itu nanti terkait dengan yang namanya jadwal penerbangan ya. Jadwal penerbangan. Ini nanti bahasnya macam-macam, mulai dari harga tiket gitu ya. Kemudian ada pembahasan terkait jam berangkat ya, jam berangkat, jam sampai gitu lah. Nah, kemudian nanti ada juga terkait tadi dengan jumlah barang gitu ya. Nah, dan nanti pokoknya bahasnya terkait dengan hal itu semua. Nah, jadi bahas itu terkait dengan yang namanya penerbangan ya. Kasusnya ini tadi penerbangan ya. Kemudian konten yang keempat itu terkait dengan tadi, kalau saya baca soalnya itu deret ya, deret. Deretnya itu ada TV, nah TV tapi di dalamnya itu ada layar, screen ya, screen. Nah, tapi tadi pembacanya terkait dengan deret, nah, terkait dengan luas ya, luas lingkaran, luas persegi. Kemudian yang berikutnya tadi terkait dengan apa namanya ya, sisa ya, sisanya, sisa plus waktu. Kan nanti itu gambarnya gini lah. Jadi ada TV, di dalam itu ada lingkaran kecil membesar, 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 membesar lah. Lama-lama nanti seperti itu. Nah itu screennya. Nanti bahasnya terkait dengan yang namanya deret ya. Kemudian konten yang terakhir 5 itu nanti bahas terkait dengan kesebangunan. Otomatis dia akan satu bab dengan yang namanya nanti Pitagoras ya. Kalau kasusnya tadi pemasangan lampu, pemasangan lampu. Nah, nanti sih seperti itu. Jadi ada 5 konten yang dibikin. Setiap konten nanti dipakai untuk 4 pertanyaan dan konten yang dikeluarkan ternyata ini ya. Jadi mulai dari kecepatan, kemudian beli barang, dan jadwal penerbangan terkait dengan harga tiket, nanti jam keberangkatan, itu nanti bahasanya juga hampir mirip dengan kemarin terkait dengan KPK dan lain-lainnya ya. Kemudian nanti ada TV, di dalamnya ada screen yang semakin membesar, membesar, membesar gitu. Nah, nanti isinya seperti itu. Dan terakhir tadi terkait dengan kesebangunan aja ya. Kalau nggak salah bentuk segitiganya itu seperti ini nanti ya. Nah, gitu ya. Jadi di sini nanti ada istilahnya lampu gitu ya. Nah. Jadi secara umum sih memang dari hari sesi 1 pagi atau siang itu juga hampir mirip ya. Soalnya hampir mirip. Kalau dari PK sih saya bilang beda angka saja. Nah, kalau dari yang PK lah ya. Ya beda angka, tapi kalau secara prosesnya tadi ya mungkin hampir sama ya. Kalau yang pagi tadi terkait dengan balon tadi yang ada satunya dapat persegi, yang satunya dapat jajar genjang ya. Jadi hampir sama. Oke, mungkin seperti itu. Barangkali mau di screenshot dulu boleh, yaitu cuma spill aja. Paling enggak nanti gini ya, terkait dengan pembahasan untuk besok. Sudah ada gambaran ya, nanti paling enggak bab-bab yang memang harus dipelajari bab apa. Kalau secara umum tipe soal dengan model soalnya kayak apa ya, secara detailnya besok kita akan bahas ya. Nanti silakan besok untuk join terkait dengan jadwalnya saja ya. Silakan kalau mau di screenshot dulu boleh. Sudah yang sini? Oke, PM-nya ya. Ini soal bonus kuantitatif, ternyata ada bonus 1 nomor ya. Nggak mungkin salah ya jawabnya ya, nggak perlu kita bahas ya. Tinggal 4 bagi 2 ya nanti 2 tambah 6 ya nanti 8. Berarti D-nya nanti di 3, yaitu soal bonusnya ya. Nah, wajib ketemu ya. Ini soal bonus apa Mas? Ini bonus yang sore ya. Ini bonus soal yang sore ya. Kalau yang siang kurang tahu ya bonusnya apa. Paling nggak 1 nomor pasti betul. Ya enggak lah. Nah, ya. Oke ya. Mungkin di screenshot dulu boleh yang ini. Ada chatnya itu Mas? Nggak boleh. Oke ya. Logaritma nggak ada, logaritma nggak ada.
Secara umum nggak ada ya. Saya lihat nggak ada. Di kuantitas nggak ada, di anu nggak ada. Ya, yang lain nggak ada. Limit itu nanti ada satu nomor di kuantitatif ya. Limit ya, limit. Tapi tadi dia sebenarnya kalau bukan bahasnya bukan bahas limit, tapi lebih ke fungsi ya. Bukan bahas limitnya, tapi bahas fungsi. Virus nggak ada, himpunan nggak ada ya. Nah, kalau matriks kurang tahu ya. Tadi memang kita dapatnya ya ibaratnya ya bahasanya tadi memang nggak full. Barangkali nanti kalau ada matriks ya nanti besok di-spill aja ya. Nanti eksponen sih nggak ada juga tadi ya. Nah, biang lala alhamdulillah nggak ada ya. Oke ya, diagram Venn kebetulan kok nggak lihat ya. Nah, eksponen itu nggak ada juga ya. Kalau yang di flowchart tadi mungkin barangkali ya, untuk flowchartnya itu bedanya, kalau yang diagram batang tadi memang yang sore. Kalau nggak tahu ya, nanti untuk yang pagi barangkali yang diagram garis atau flowchart itu bisa jadi ya. Nggak ada kambing ya. Nggak ada kambing, aman ya. Oke ya. Ya, mungkin gambarannya sih seperti itu terkait dengan spill paling nggak materinya udah terfokus, apa yang memang harus dipelajari. Nanti entah dari PU numerik, PM ataupun nanti PK gitu ya. Nah, nanti silakan saja untuk persiapan ya besok lah pagi ikut lagi ya. Dalam artian nggak sampai ini. Debit air tadi nggak lihat ya, nggak ada juga ya. Peluang kayaknya nggak ada juga tadi ya. Nah, oke mungkin bisa seperti itu. Kalau nanti untuk oke mau di-scratch dulu ya, boleh silakan, nggak apa-apa. Untuk PK, PO dan PM ya. Kebocoran nggak ada ya, nggak ada. Jadi kalau untuk yang PM tadi cuma kontennya tadi ya jarak, kecepatan, waktu, kemudian beli diskon, beli barang, kemudian nanti jadwal penerbangan, kesebangunan dan satu lagi terkait dengan deret ya. Tumpahan minyak nggak ada kalau yang tadi ya. Oke silakan boleh. Karpet nggak ada ya. Nah. Ya, bentuknya tadi tabel, tapi tabelnya itu cuma nunjukin kota A, kota B jarak berapa, C, D, E jarak berapa. Nah, nanti gitu ya. Ya, makanya untuk butuh proses pengolahan ya, makanya ya harap bersabar ya. Kebetulan beruntung besok tidak ada yang tes, makanya besok kan ada persiapan untuk pembahasannya gitu ya. Paling enggak kan seperti itu ya. Nah. Oke, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan PK. Kalau PU-nya kalau tak bilang malah miripnya itu mirip banget PU-nya itu tahun 2022 ya. Mirip banget ya. Mirip banget ya. Walaupun ada beberapa yang 23 tadi terkait dengan prediksi tadi ya. Tapi kalau yang lain boleh silakan. Oke, PU-nya silakan. 3 2 1 lanjut ini ya. Nah, nanti PU-nya seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih ya. Semoga tetap semangat semuanya. Paling nggak ada rangkuman materi yang memang harus dipelajari. Jadi fokus belajarnya lebih fokus kembali ya. Untuk latihannya untuk full ya. Nanti bahasanya untuk gampangannya untuk besok ya. Nanti jangan sampai telat aja ya. Besok jam 9 mulainya ya. Nah, nanti entah mana dulu yang dibahas, ya nggak tahu ya. Nanti paling nggak udah ada gambaran bentuk soalnya. Saya bilang mirip ya mungkin mirip ya karena memang dari pola tahun 2019 sampai sekarang juga memang modelnya sih seperti itu ya. Jadi nggak usah yang bingung, nggak usah takut, yang penting pede aja karena sebenarnya ya tadi apapun yang sudah dikasih di Newton temannya dari modul, dari soal-soal tryout, kemudian dari pembekalannya semuanya juga hampir mirip dan memang hampir semuanya ada gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Semoga tetap semangat semuanya. Jangan lupa besok untuk jam 9 ya. Dari saya terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.